hadir dalam rangka Riyadhah zikir harian, dilanjutkan dengan zikir khotaman, dilanjut dengan manakib, terus dilanjutkan lagi dengan khotaman tam. Masya Allah, ini penghuni-penghuni surga yang masih ada di dunia ini. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang belajarkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Password doa kita yang kita baca sebelum kita berzikir adalah ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Password ini bukanlah sekedar yang kita baca sekedarnya, tapi sebetulnya mengandung pengertian yang sangat luar biasa, mengandung hikmah yang sangat luar biasa kalau kita ungkap. Malam hari ini kita akan coba kupas tentang ridho. Waridhoka, ridhomu yang aku cari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ridho itu berasal dari kata rodiya yarda, yang berarti rela, menerima, lapang dada. Jadi menerima suatu perkara dengan lapang dada itu namanya ridho. Kita dapat apapun ya, bahwa itu berasal dari Allah, kita rela, tidak kecewa, maka itu namanya ridho. Jadi secara istilah, ridho itu adalah menerima semua kejadian yang menimpa dirinya dengan lapang dada. Kita menerima apapun dengan lapang dada, itulah namanya ridho. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita sampai pada tahapan ridho, jadi kalau kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dapatkan 3 kenikmatan. Jadi kalau bapak, ibu ketika berdoa ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ridhonya dikabul oleh Allah, itu akan Allah berikan 3 kenikmatan. Kenikmatan yang pertama apa? Kenikmatan yang pertama adalah ditambahnya kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang mendapat ridho Allah itu hidupnya akan semakin berkah, hidupnya akan semakin baik, dan semua amal perbuatan apapun dalam kehidupan ini maka dia semakin nikmat. Ditambah bu kenikmatannya, ditambah ya, dapat cobaan tetap nikmat, ujian tetap nikmat. Kenapa? Karena memang sudah janji Allah seperti itu. Kalau aku ridho sama orang ya, sama manusia, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Jadi ditambah ya. Buktinya apa? Ini diridhoi semua nih. Tadi habis makan dapat makanan lagi, berarti diridhoi, tambah nikmat lagi ya. Walaupun tadi ngantuk-ngantuk dikit pas manakib, sekarang melek, dapat makanan, dapat air lagi, masya Allah. Memang ditambah nikmatnya kalau Allah sudah ridho. Kemudian yang kedua apa? Diberikan pahala. Pahalanya adalah orang-orang yang diridhoi Allah, itu pahalanya adalah surga. Kemudian yang ketiga, akan ditinggikan derajat kemuliaannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau Allah sudah tinggikan derajat kita, maka biarpun seluruh kampung, seluruh penduduk, seluruh bangsa mau merendahkannya tidak akan mampu. Kenapa? Akan ditinggikan derajatnya. Dan derajat ini, itu derajat dunia maupun derajat akhiratnya Allah tinggikan. Ini bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, perbedaannya apa antara ridho dengan pasrah? Kalau ridho ini, misalnya kita sakit ridho nih bahwa semua takdir itu dari Allah. Kita berusaha untuk pergi ke dokter, itu namanya ridho. Kalau sakit, kemudian kita biarin aja, kayaknya umurku agak pendek nih, itu namanya pasrah gitu ya. Kalau misalnya kita kondisi keuangannya lagi gak bagus,
kemudian kita pasrah, oh biarin aja lah, semuanya datangnya dari Allah. Nah, itu namanya pasrah. Kalau ridho, kita nyari semaksimal mungkin biar kita dapat yang lebih banyak. Itu namanya ridho. Jadi kalau ridho itu ada usaha, ada ikhtiar. Sedangkan kalau pasrah, bongkokan istilahnya, jadi nggak mau berusaha. Bedanya itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, selama kita berzikir, selama kita berdoa, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, apakah kita sudah mendapat ridho dari Allah atau belum? Ternyata ada tanda-tandanya orang yang sudah mendapat ridho dari Allah. Nanti kita coba kembali ke diri kita masing-masing, apakah sudah seperti ini atau belum ya di diri kita. Kalau sudah, berarti Allah sudah ridho sama kita. Tanda yang pertama apa orang yang diridhoi oleh Allah? Yang pertama adalah merasa mudah dalam beribadah. Mudah dalam beribadah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau Allah ridho sama kita, maka yang pertama Allah berikan adalah kita dimudahkan untuk beribadah pada Allah, dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Insya Allah yang hadir di sini Allah sudah ridho semuanya, Pak. Luar biasa. Kenapa sudah ridho? Dari mulai maghrib sampai isya itu kita terus berkomunikasi dengan Allah, menghadap Allah. Padahal apa? Orang yang dari maghrib sampai isya dia beribadah pada Allah, itu tergolong menjadi orang-orang yang ar-ribat. Wang tadirus salat ba'da salat fadzalikumur ribat. Orang yang menunggu salat setelah salat itu namanya ar-ribat. Ar-ribat itu apa? Pahalanya itu bapak nunggu, ibu nunggu tadi, itu seperti orang yang berpuasa sebulan penuh, malamnya tahajud. Itu duduknya bapak dari mulai maghrib sampai isya. Apalagi tadi ya, habis khataman, kemudian sholat. Kalau di TKN sholatnya sangat luar biasa, ada 12 rakaat. Padahal kalau cuma 6 rakaat saja, sholat kita habis maghrib itu dihitung 12 tahun. Kalau Allah tidak ridho sama kita, berapa untuk hadir seperti itu? Ya, rasanya kepanasan. Makanya sangat-sangat beruntung hadirin jamaah rahimakumullah, kita itu bisa ya dimasukkan dalam golongan-golongan orang yang berthariqah. Kenapa? Karena tadi ternyata kehidupan kita itu penuh dengan ibadah, dan ibadahnya itu tidak bisa lagi hanya dihitung dengan pahala. Jadi kalau pahala itu sudah dianggapnya sudah enteng gitu ya. Kenapa? Karena ibadahnya sudah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang kutuju, ridhomu yang aku cari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama diberikan tanda bahwa Allah ridho sama seorang hamba adalah dia itu dimudahkan dalam beribadah pada Allah. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa? Orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Ciri yang kedua adalah ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa malapetaka, dia itu bersabar. Jadi ketika mendapatkan ujian itu jelek-jelek mungkin, dia tetap bersabar. Yakin bahwa semuanya datangnya dari Allah, nggak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustadz, gini ya, saya zikirnya udah lama, udah mantap, tapi kenapa datang terus musibah gitu ya? Kenapa datang terus ujian yang jelek-jelek sama saya gitu kan? Misalnya begitu, ada keluhan begitu. Itu sebetulnya sudah tertera dalam Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 75. Di situ itu diterangkan. Jadi saking sayangnya Allah kepada hambanya, maka Allah itu selalu berikan tadi ujian tadi, cobaan tadi. Sebab kalau dilapangkan, kalau terus ya diberikan kelapangan, takutnya malah justru kesesatan yang didapat. Jadi kalau bapak, ibu diberikan kelapangan terus dalam hidup, serba enak, serba mudah, takutnya lupa ya. Lupa sama apa? Lupa sama doanya, lupa sama zikirnya.
Tapi ketika punya masalah, ketika punya problem, akhirnya semakin dekat kepada Allah. Akhirnya semakin terus berdoa kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang mendapat ridho Allah tadi, maka dia bersabar karena yakin semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Orang yang diridhoi oleh Allah. Ciri yang ketiga adalah dia mendapatkan ketenangan dan yakin akan pertolongan Allah. Jadi tenang, Pak. Kemudian apa? Yakin Allah pasti akan nolong. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau Allah sudah menolong kita, ya, maka nggak ada sesuatu yang susah bagi Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa itu dikejar Fir'aun. Dan yakin, ya, Nabi Musa itu bakal, ya istilahnya bakal kecandak kalau dalam bahasa Jawanya itu, ya, bakal kesampaian juga, istilahnya bakal ketemu dengan Fir'aun tadi, bahkan ditangkap oleh Fir'aun. Tapi ketika sudah sampai di Lautan Merah, rupanya umatnya berkata, "Hai Musa, hari ini kita akan mati semua." Kenapa? Karena Fir'aun sudah sangat dekat tentaranya, debunya sudah kelihatan. Sedangkan tentara Fir'aun ini adalah tentara yang kuat-kuat. Ya, kenapa? Karena terlatih. Sementara umatnya Nabi Musa, Bani Israel itu adalah para buruh, petani. Senjatanya juga klasteri, senjatanya kecil-kecil, paling parang atau cangkul gitu, ya. Kalau sekarang ya mungkin Afrika lawan Amerika gitu kan. Amerika dengan nuklirnya, ya, Afrika dengan senjata-senjata tradisionalnya. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Tenang saja. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Nah, ketika Nabi Musa mengatakan seperti itu, maka dia yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Maka kemudian Nabi Musa pun dapat wahyu, "Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan tersebut." Maka setelah dipukul, lautan itu pun jadi jalan raya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau Allah sudah tolong dan kita yakin Allah pasti menolong, maka kita akan sangat mudah dalam hidup ini. Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam perut ikan kan harusnya mati. Kenapa? Tidak ada oksigen, Pak. Ya, sempit kehidupan itu. Dan itu pasti, ya, logika kita, cara berpikir kita dengan akal sehat kita, pasti dia akan mati. Tapi Allah sebutkan, karena engkau sebelumnya adalah rajin berzikir kepadaku, maka aku selamatkan engkau. Maka Nabi Yunus pun diselamatkan, ditolong oleh Allah. Sehingga ketika dalam perut ikan pun selama 40 hari ternyata masih hidup. Kenapa? Karena memang Allah sudah tolong. Apalagi kita, Pak, orang-orang yang berzikir kepada Allah sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Orang yang berzikir kepada Allah itu wa dzakarahumullahu fima inda. Aku tarik untuk dekat kepadaku. Jadi orang yang berzikir itu ditarik oleh Allah untuk dekat kepadanya. Kalau sudah dekat kepada Allah, kira-kira kalau kita punya problem, Allah tahu nggak, Pak? Tahu, ya. Kalau kita punya masalah, Allah pasti tahu. Kenapa? Karena sudah sangat dekat. Ya, ibarat bapak punya anak, ibu punya anak, anaknya banyak masalah. Karena yang paling dekat dengan ayahnya, dengan ibunya, ayahnya, ibunya pasti tahu, gitu kan? Walaupun tetangganya belum tahu, tapi ayahnya tahu duluan. Demikian juga Allah, Allah tarik. Bahkan orang yang jauh dari Allah pun Allah tahu. Bahkan daun yang gugur di tengah hutan yang gelap gulita, di hutan belantara, Allah tahu persis. Tidak ada satupun daun yang gugur, Allah tidak tahu. Kalau dipikir-pikir kan, ngapain sih Allah mikirin daun yang gugur di hutan belantara gitu, ya. Daun yang di sini aja gugur kita cuekin kan gitu. Tapi itu menandakan bahwa betapa perhatiannya Allah. Nah, sementara orang-orang yang berzikir tadi ditarik untuk dekat kepada Allah. Makanya dalam hadis dikatakan, orang yang berzikir kepadaku dia lupa berdoa, maka aku akan berikan yang terbaik dari orang-orang yang berdoa.
Maksudnya apa? Ketika kita zikir, terus zikir, kita lupa mau doa apa ya? Maka tahu-tahu saja sebelum kita berdoa, loh, kok kayaknya tadi mau doa, kok sudah kesampaian duluan. Itu sudah biasa bagi orang-orang yang berzikir. Ya, oh kayaknya saya belum minta ini, kok ternyata sudah ada. Pasti Bapak, Ibu pernah merasakan hal seperti itu. Karena tadi Allah itu tahu persis, wallahu ya'lamu fis sudur. Allah tahu persis bersitan hatimu. Jadi ketika kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan ada perasaan bisikan-bisikan dalam hati. Ya, meskipun kita zikirnya nggak minta apa-apa, cuma 4 tadi, ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, tapi bukan berarti nggak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah tahu persis. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang yang berzikir itu, ya orang-orang yang dapat ridho dari Allah tadi, itu yakin bahwa Allah pasti tolong dalam hidupnya. Nah, insya Allah yang di sini pun yakin, keyakinan itu pasti ada. Nah, ketika yakin itu sudah ada dalam diri kita, itu berarti cirinya Allah sudah ridho sama kita. Kita harus terus asah keyakinan kita. Biarinlah, kenapa saat ini Allah belum tolong kita? Karena Allah tolong sekarang ya. Misalnya kita minta doa nih, misalnya banyak utang misalnya ya, setiap bulan harus nyicil. Nah, kalau utangnya nanti diselesaikan semuanya, nanti ibu bapak nggak punya utang, akhirnya main ke mall mulu gitu kan, belanja mulu, akhirnya lupa sama zikir gitu kan, ya jalan-jalan mulu ya, yang harusnya dari maghrib sampai isya bersedih ya, berdoa kepada Allah, akhirnya karena sudah lapang hidupnya ya tadi jalan-jalan mulu. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Maka orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang ketiga dia itu yakin dengan pertolongan Allah. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu tidak khawatir dengan kehidupan dunia. Jadi hidupnya nggak khawatir Pak, ya. Rizki pasti Allah berikan. Ya, rizki itu Allah pasti berikan. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala dan hebatnya orang yang diridhoi oleh Allah. Hidupnya nggak khawatir. Ya. Dan kita Pak, ya, suatu saat Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya, ya Allah, bagaimana sih caranya engkau bagi rizki kepada hamba-Mu semuanya ya di seluruh alam ini? Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam disuruh memecah batu. Batu itu dipecah. Setelah batu itu terpecah, suruh pecah lagi batu yang kecil. Pecah lagi. Setelah pecah lagi, dipecah lagi sampai 7 kali disuruh mecah batu. Ternyata di dalam batu itu ada ulat Pak. Ada ulat. Nah, ulat itu yang memberi makan siapa? Di lapisan batu yang ketujuh. Itulah bagaimana Allah itu memperhatikan. Maka yakin bahwa Allah itu kalau sudah meridhoi kita, kita juga yakin. Yakin apa? Sudah nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya anaknya juga dijamin Pak, keturunannya. Kalau kita benar-benar zikirnya istiqomah, ya istiqomah kemudian sampai pada puncak takwa, maka tidak hanya kita saja yang dijamin hidupnya itu enak, tapi anak-anak kita pun dijamin oleh Allah untuk hidupnya enak. Jadi nggak perlu terlalu khawatir nanti anak kita itu bagaimana. Yang penting kita dekati Allah. Kenapa? Karena Allah sudah jamin ketika engkau sampai pada titik takwa, maka akan jamin keturunanmu menjadi keturunan yang kuat. Kuat ekonominya, kuat cara berpikirnya, kuat intelektualnya. Makanya insya Allah ya, kita mungkin nggak punya apa-apa dalam artian sudah nggak bisa apa-apa dengan umur yang sekian, tapi kita masih punya keturunan. Kita tinggal dekati Allah, nggak terlalu khawatir dalam hidup ini. Oh, anak kita mau jadi apa? Sudah, yang penting kita dekati Allah, sebab Allah sudah jamin seperti itu. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi orang-orang yang mendapat ridho Allah, dia tidak khawatir terhadap kehidupan dunia ini. Jadi hidupnya itu tenang aja lah ya. Dalam artian apa? Ya, kita toh pada akhirnya menuju sebuah titik.
Ya Pak, orang yang nggak berzikir juga menuju titik apa? Titik kematian. Orang yang zikirnya rajin juga menuju satu titik kematian. Semuanya, ya semuanya akan menuju pada titik itu. Ya, apa yang perlu dikhawatirkan? Jangan sampai kita itu korbankan kehidupan dunia ini hanya sekedar korbanan akhirat kita hanya sekedar untuk mencari kepuasan dunia. Kita korbankan ya setiap harinya waktu kita terus menerus kayaknya sibuk terus, boro-boro bisa seperti ini gitu kan ya. Itu rugi besar Pak, rugi sangat rugi. Ya kehidupan kita paling 60 tahun 70 tahun, sementara kehidupan di alam barzah itu ribuan tahun. Fir'aun sudah mati dari tahun berapa, sudah meninggal dari tahun berapa, sampai sekarang masih di kuburan. Rasulullah juga sama ya, 15 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, tetap masih 1500 tahun yang lalu masih ada di dalam kuburan. Ternyata kuburan itu lebih panjang, kuburan itu lebih panjang daripada kehidupan dunia. Maka tadi orang-orang yang dapat ridho Allah, dia bisa memahami spiritualitas, memahami seperti itu, sehingga akhirnya apa? Kehidupan dunia nggak begitu memberatkan. Ya mungkin kita ini ya dapat menderita sedikit di dunia nggak apa-apalah, asal akhirat kita bahagia. Begitu kan ya Pak ya, menderita sedikit nggak masalah gitu kan, jangan sampai menderita sedikit, aduh ini udah zikirnya lama banget gitu ya, zikirnya sudah berapa tahun kok masih sengsara terus, kayaknya zikirnya salah nih, akhirnya ninggalin zikir gitu kan, jadi pensiunan zikir. Wah ini pensiun zikir nih, jadi purnawirawan zikir. Jangan ya, jangan jadi purnawirawan zikir, terus aja terus, sebab sama kita nggak zikir juga mati, mau zikir juga mati, kita cari yang enak gitu kan. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, kadangkala ya ada beberapa ikhwan ya di tempat saya itu begitu, kadangkala mungkin ada masalahnya banyak gitu ya, akhirnya dia tinggalkan, nggak datang lagi ke majelis zikir. Itu sama saja mengorbankan diri. Artinya apa? Menjual akhirat untuk kepentingan dunianya. Jangan Pak. Sebab apa? Dalam hidup ini kita nggak perlu khawatir, Allah pasti jamin rezeki kita sudah Allah berikan, tinggal kita terus aja dekati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kelima? Orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala itu tidak bosan untuk berzikir kepada Allah. Jadi orang-orang yang mendapat ridho Allah itu nggak bosan. Ya seperti ini Pak, Masya Allah, luar biasa, nggak bosan. Bahkan kalau habis sholat nggak zikir itu ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Bapak, ibu ya, kalau habis sholat duhur misalnya nggak zikir, itu ada sesuatu yang hilang. Merasakan itu nggak Bu? Kalau merasakan itu berarti sudah luar biasa. Bapak merasakan itu berarti sudah luar biasa. Oh iya, rasanya masih ada yang kurang nih kalau saya belum zikir. Kalau sudah seperti itu berarti sangat ridho Allah kepada kita. Sebab apa? Orang-orang yang berzikir itu orang yang spesial Pak. Spesial. Kenapa? Ketika Allah cinta sama orang, ketika Allah cinta sama seorang hamba, maka hamba itu yang pertama diperkenalkan dengan zikrullah. Itu cirinya. Jadi kalau Allah suka sama orang, senang sama orang, orang itu diperkenalkan dengan zikir. Kenapa? Karena supaya nyebut-nyebut namanya. Supaya nyebut-nyebut namanya. Itu. Nah, kalau misalnya sudah dicintai oleh Allah, kemudian kita abaikan, tidak mau berzikir, itu kan berarti menolak cintanya Allah. Tapi ketika kita semakin zikir, semakin terasa. Kalau sebelum zikir, habis sholat belum zikir, atau sehari tidak berzikir, rasanya ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, maka berarti Allah sudah ridho sama kita. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kita sangat bersyukur ya. Tidak semua orang diperkenalkan Pak. Indonesia itu jumlah penduduknya berapa? Misalnya 200 juta. Itu yang sudah kenal zikrullah berapa orang? Paling berapa juta? Paling 20 jutaan misalnya. Berarti ada 180 juta yang belum kenal sama zikrullah. Tapi kita di antara 200 juta itu, kita dipilih jadi hamba-hamba Allah yang mendekat dengan zikrullah. Kita sangat beruntung. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, maka cirinya Allah ridho yang kelima adalah
Allah berikan dia tidak bosan ketika berzikir kepadanya. Jadi kalau kita sudah nggak bosan zikir lagi, datang lagi ke manakib, itu sangat luar biasa. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, kita zikir itu tidak hanya sekedar zikir saja. Zikir itu ibaratnya adalah laundrynya dosa. Jadi dosa kita itu terhapus. Ya, sebab apa? Kita mungkin banyak dosa kemarin-kemarin, tapi ketika kita datang di manakib seperti ini, maka kata Allah, kumu, ya, qad ghafartu lahum, ushidu anni qad ghafartu lahum. Berdirilah engkau, para malaikat saksikanlah, sesungguhnya aku telah ampuni semua dosa orang-orang yang ada di sini. Jadi duduknya kita di sini itu bukan sembarang duduk, Pak. Sedang dilaundry dosa kita, sedang dibersihkan benar-benar sama Allah dosa kita. Sehingga apa? Ketika kita berdiri, maka dosa itu sudah hilang. Bahkan mungkin kita jadi orang jelek, mungkin kita jadi orang yang tidak baik, tapi kata Allah, aku putihkan kejelekanmu ya menjadi orang yang baik. Jadi orang yang berzikir itu sudah diganti oleh Allah. Diganti apa? Jadi orang yang baik, jadi orang yang beruntung. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi diperkenalkannya kita dengan zikrullah ini itu sangat-sangat luar biasa, hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena itu tandanya Allah ridho. Kalau sudah ridho, Allah akan berikan kepadanya sebuah kebahagiaan apa? Surganya. Nah, kemudian apa? Yang kelima. Yang kelima, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam ya Pak ya, itu adalah mereka diberikan teman atau orang-orang bergaulnya dengan orang-orang yang baik. Nah, seperti ini Pak, hadirin jamaah rahimakumullah. Sungguh sangat luar biasa. Bergaulnya dengan orang-orang yang sering datang ke masjid. Kita kan ketemu dengan yang sering ke masjid, ketemu Ustaz Dano, ketemu Mas Ardi, ya, ketemu Agus, semuanya apa di masjid. Sangat luar biasa. Coba kalau kita ketemunya di pos hansip, kita lagi main gample gitu kan ya, kita lagi main ceki gitu. Kalau ketemunya begitu, kita kalau ketemunya kita diketemukan dengan tadi ya, itu repot Pak, karena kita kan tergantung pergaulan kita gitu ya. Nah, maka ciri orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bergaulnya dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Bergaulnya dengan seperti ini Pak, nah, sangat enak. Kita bergaul dengan orang-orang seperti ini enaknya apa? Enaknya nggak pernah nyeritain kekayaan orang ya. Kita kan nggak pernah tuh kalau ketemu dengan ikhwan kita, paling bilangnya bagaimana, sehat gitu kan. Habis sehat-sehat gitu ya alhamdulillah. Sekarang di mana dia? Tidak pernah nih hartanya begini nih, ya, semakin menonjol. Kita sama aja di sini. Benar-benar yang kita tonjolkan itu ya inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan ya. Kita sangat-sangat bersyukur dalam pergaulan kita, dalam perjalanan hidup kita itu ditemukan dengan hamba-hamba yang soleh. Sangat-sangat bersyukur Pak. Sebab apa? Itu mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau kita berpikirnya atau bertemunya, bergaulnya dengan orang-orang yang kaya, yang materialistis, kita pun akan terus, hati kita akan terdorong apa? Bagaimana kita seperti dia? Bagaimana akan ini terus Pak ya. Tapi Allah ketemukan dengan hamba-hamba yang soleh, akhirnya jadi tenang pikiran kita, jadi tenang, jadi tentram. Oh iya, kita sama-sama sedang menuju ridho Allah, kita sama-sama sedang menuju surganya Allah. Itu enak Pak, hidup jadi damai. Tapi kalau kita ketemunya dengan orang, oh, bisnisnya gimana nih, ini ceritanya materi-materi mulu, repot, kitanya terbawa-bawa mulu. Mending kalau kitanya bisa, kita terseok-seok. Akhirnya cari tuyul gitu kan, bagaimana nih biar sama nih, kalau enggak ya cari pesugihan lah gitu kan. Iya, karena apa? Karena pergaulan tadi, pergaulannya supaya sama nih selevel bagaimana ya, walaupun nggak bener jalannya kan, yang penting gengsinya ada gitu kan ya. Tapi pergaulannya seperti ini, itu berarti benar-benar itu ciri orang yang diridhoi oleh Allah. Sebab cirinya tadi, ketika aku ridho sama orang, sama seorang hamba, maka aku pertemukan dia dengan hamba itu dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, kita sangat bersyukur Pak. Oh iya, ternyata dalam perjalanan hidup kita lagi-lagi ke manakib, lagi-lagi ke manakib, lagi-lagi ke manakib. Itu sangat beruntung. Kenapa? Karena disitulah kita ketemu dengan orang yang soleh.
Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, itu tandanya Allah ridho. Kemudian yang ketujuh apa? Orang yang diridhoi oleh Allah itu berusaha mencari ilmu dan Allah mudahkan, ya, mudahkan benar mencari ilmu itu, berusaha agar tambah pengetahuannya, tapi Allah mudahkan. Ya, seperti ini, ya. Bapak nggak nyangka habis zikir, habis dapat makan, habis ini, tahu-tahu ada manakib. Dan manakib Suryalaya itu sangat luar biasa. Kenapa? Ada hikmah ilmiahnya. Sehingga apa? Tidak amaliyahnya saja, tapi proses berpikir, pengetahuannya pun ditambah. Dan ini memang cirinya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari 7 ciri-ciri ini insya Allah sudah ada semuanya di bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan Bu, kita tinggal istiqomah, sebab memang orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam perjalanan hidupnya itu sangat enak. Jadi perjalanan hidup orang-orang yang berzikir itu memang dari mulai hidup di dunia sampai nanti, ya, sakaratul maut, sampai nanti masuk kubur, sampai nanti kiamat, sampai nanti digiring di padang mahsyar, bahkan sampai nanti masuk surga, itu hidupnya sangat jelas orang-orang yang berzikir itu. Nah, makanya tinggal kita tadi terus bergaul dengan orang-orang yang saleh, terus ikuti khotaman, terus ikuti manakib, insya Allah kita bisa istiqomah. Pernah suatu saat, ya, ada orang yang lagi zikir, Pak, ini orangnya sudah sepuh, usianya sekitar 75 tahun. Saya ketemu di Masjid Cibubur. Dia itu habis sholat subuh langsung khotaman gitu, ya. Karena satu dengan saya, kayaknya nih satu visi, dalam artian satu ikhwan gitu, ya. Saya tunggu dia sampai khotaman. Pas selesai khotaman saya tanya, Pak, Bapak dari mana? Saya dari Bandung. Oh, Bapak kok bisa istiqomah sampai 75 tahun seperti ini, bisa zikir terus? Saya yang masih muda kan pengen gitu, ya. Waktu itu masih muda gitu, ya Pak, ya. Nah, saya pengen seperti Bapak, gimana? Sekarang masih muda tadi, ya. Ternyata apa? Dia itu cuma syaratnya tadi, kalau ingin istiqomah, maka tadi amaliyah itu jangan pernah ditinggalkan. Yang pertama zikir harian, yang kedua khotaman minimal setiap minggu, kemudian manakib minimal setiap bulan. Itu jangan pernah ditinggalkan, kata beliau, ya. Jadi sampai dia itu dari umur masih muda sampai 75 tahun dia tetap istiqomah zikir, istiqomah khotaman, ya. Setiap habis subuh khotaman, itu ternyata itu amaliyahnya. Jadi kita sangat bersyukur di Jakarta Pusat ini, ya. Mas Ardi luar biasa tuh. Mas Ardi itu masuk surganya duluan, Pak, beliau, Pak. Karena ngeser tuh nih, manakib. Nah, itu beliau itu luar biasa. Jadi itu ternyata kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita istiqomah sampai meninggal dunia. Sebab apa? Allah pernah janjikan, wa may ya'su an dzikrur rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa qarin. Kalau engkau lalai sebentar saja dari zikir kepada Allah, aku akan berikan setan yang akan selalu mengikutimu. Jadi kalau kita nggak seperti ini, Pak, itu setannya sangat kuat, setannya sangat luar biasa beratnya. Makanya kalau sudah 1 bulan nggak datang ke manakib, 2 bulan nggak datang ke manakib, itu 3 bulannya berat banget, Pak. Berat. Itu kalau sudah nggak sering datang ke khotamannya minimal setiap minggu khotaman, itu berat. Makanya alhamdulillah ada acara-acara khotaman, ada acara khotaman tam, itu sangat-sangat luar biasa. Walaupun akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Tapi tadi memang harus istiqomah. Ketika khotaman istiqomah, manakib istiqomah, ya, maka insya Allah zikir kita pun akan istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah, maka kita sangat bersyukur, sangat beruntung, sebab surgalah nanti kita tempatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.